Berarti udah shake hand dong nih. Nah, artinya kan itu kan sebenarnya Udah deal dong. sebenarnya kan itu artinya sebenarnya ini semua kan tentu atas restu dari kedua belah pihak, kedua dewa-dewa ini kan, Pak Prabowo maupun Bu Mega. Di antara teman-teman yang ada di kabinet ini juga bukan orang jauh lah dari PD Perjuangan ya. Di Mbak Sri Mulyani, Budi Gunadi, kan, Pak Budi Gunawan. Dekat tuh sama Mbak Mega ya? Dekat semua ya. Jadi luar biasa. Artinya, jadi kalau tidak pun kader sendiri nyelipin kader orang. Jangan-jangan udah tahu PDIP. Artinya gini, selama masih ada Wapres yang ini. Bu Mega emang nggak mau masuk, gitu alasan. Soal masuk atau tidak ke kabinet sama sekali nggak ada hubungannya dengan yang bersangkutan ya. Nggak ada bersangkutan ya. Untuk soal lain mungkin ada. Ya Gibran ini kan wakil presiden ya. Wakil presiden ini, saya lupa nih quote-nya dari mana, cuma adalah American quote nih. Apa yang mengatakan bahwa wakil presiden itu posisi penting yang paling nggak penting lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Pumpi Daidatullah di acara PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Dan kadang-kadang juga viral. Kemarin kita acaranya viral banget karena ada narasumber yang satu ini ya, Bung Ciko Hakim ini. Bisa jadi viral lagi nih kayaknya. Enggak. Yang penting asal membuat orang senang. Terus kemudian yang disikatnya juga edukatif yang ini penting. Bukan ya. mau sikat menyikat. Bukan. Ini tujuannya ada dalam konteks tadi kritis, kreatif, konsisten, dan ada kocaknya juga. Harus. Ada hiburannya dikit. Bung Ciko, ngomongin apa kita sekarang nih? Apa? Nggak tahu. Yang seru. Yang seru apa? Yang seru tuh sebenarnya kita penasaran sebenarnya. Kenapa itu yang katanya tanggal berapa? Tanggal 10. Terus katanya 12 sampai 15. Iya, Mbak Mega nggak jadi ketemu Pak Prabowo. Ada apakah? Ada apakah gerangan? Iya. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Sebenarnya gini. Itu kan karena nggak ketemu aja waktunya. Satu nggak ketemu waktunya ya. Cuma kan kalau kita juga sebenarnya nggak 100% tahu. Semua nggak 100% tahu. Mungkin yang paling tahu antara keduanya ya, Pak Prabowo sama Bu Mega. Jangan-jangan udah video call. Ini bukan bercanda ya, tapi bisa jadi kan? Kan? Kita kan nggak tahu ya. Ini kan kehidupan pribadi dua orang. Ini kan nggak 24 jam semua orang. Bisa zoom-zooman ya kan? Zaman sekarang ini kan sudah. Tapi pada prinsipnya begini, kalau sebenarnya kan pertemuan ini kan kenapa sih orang menunggu? Pasti kan menunggu hasilnya. Saya dan juga nunggu ini gitu. gimana. Tapi menurut kami hasilnya kan udah jelas. Hasilnya bahwa transition prosesnya itu smooth ya. Dari mulai Pak Prabowo sebagai presiden terpilih di bulan-bulan atau hari-hari terakhir sebelum dilantik, itu kan juga ada proses-proses di DPR misalnya. Di mana PD Perjuangan alhamdulillah mendapatkan posisi yang cukup strategis ya kan. Ketua DPR tetap berada di Mbak Puan ya sebagai kita partai yang pemenang dari pemilu legislatif. Kemudian kemarin sudah kelengkapan AKD, alat kelengkapan dewan, komisi-komisi sudah terbentuk dan alhamdulillah pimpinan komisinya lumayan lah kalau nggak salah tiga kali ya. Tiga kalau nggak salah ya, terus 4 wakil dan lain. Pokoknya dibandingkan partai lain juga kita paling banyak. Dan itu smooth, nggak ada perdebatan yang keras dan lain-lain, sebetulnya udah lancar aja gitu ya. Kemudian Gerindra juga. Berarti udah shake hand dong nih. Nah, artinya kan itu kan sebenarnya. Udah deal dong. Sebenarnya kan itu artinya sebenarnya ini semua kan tentu atas restu dari kedua belah pihak, kedua dewa-dewa ini kan, Pak Prabowo maupun Bu Mega. Jadi komunikasinya mungkin tidak verbal langsung, tapi udah tahu sama tahu, mungkin karena memang sahabat lama, ya kan, bisa melalui telepati, ya, atau minimal dengan utusan-utusan yang dipercaya, ya kan, di antara mereka semua gitu kan, ada Pak Sekjen, ada Pak Oli, ada Pak Said Abdullah, ada Mbak Puan tentunya, kemudian ada Mas Pram, ya kan, yang itu Mas Pram sempat dipanggil tuh.
sempat ketemu, ya kan sebenarnya itu membicarakan bukan dipanggil tuh ya? Bukan untuk jadi posisi menteri itu waktu itu? Bukan lah. Bukan. Tapi kami sebenarnya tahu pasti Pak Prabowo mau banget. Oh. Ya, iya dong. Siapa sih yang nggak mau Mas Pram ya kan? Iyalah. Kalau kita bicara soal profesionalisme ya kan, itu top banget Mas Pram untuk jadi keren. menteri. Tapi pada prinsipnya pertemuan itu lebih ke saling menyampaikan pesan. Mas Pram menyampaikan pesan dari Ibu, Mas Pram kemudian mendapatkan pesan dari Prabowo untuk disampaikan pada Ibu, dan juga hal-hal yang terkait dengan itu kan sebelum pelantikan ya, Mas Pram doain Pak Prabowo, Pak Prabowo doain Mas Pram juga lancar dalam berkontestasi di pilkada ini, dan memang hubungan keduanya pun cukup baik. Jadi intinya kalau dibilang pertemuan secara fisik mungkin memang belum ketemu antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, tapi itu tadi secara substantif dan hasil dari kira-kira keinginan keduanya itu sepertinya cukup terwujud gitu ya, dan itu tercermin dari posisi-posisi yang sekarang ada, baik itu di parlemen maupun komposisi di kabinet misalnya gitu ya. Kalau kita bicara bahwa PDI Perjuangan akhirnya memilih berada di luar kabinet secara resmi, itu kan sebenarnya suatu mindset yang memang udah terpatri di para kader maupun tentunya para elit di PDI Perjuangan. Ketika kita kalah dalam kontestasi pilpres, itu kan wajar-wajar aja. Kita yang kalah, ya mindsetnya tentu ya udah ada pemenang. Nah, pemenang ini punya hak prerogatif untuk menentukan kabinetnya, pemerintahannya. Kita juga bukan tipe partai politik yang kasak-kusuk untuk meminta yang bukan hak kita, ya kan? Dan kalaupun memang ada wacana ketika itu PDI Perjuangan apakah akan masuk atau tidak, ya wacana itu berkembang, jujur aja, berkembang dan dibicarakan oleh para pengurus DPP, tentunya senior-senior. Tapi kan itu tadi, karena udah ada mindset, ujungnya sudah kelihatan, dan ini suatu hal yang rasa-rasanya nggak luar biasa, biasa aja. Justru kan yang luar biasa kalau udah kalah terus masuk. Sebenarnya di Indonesia udah biasa udah semua. Biasa juga itu ya. Udah biasa semua. Tapi memang secara politis semua harus dibahas sih. Nggak bisa tiba-tiba kemudian semua probability itu langsung kita putusin di awal. Enggak. Semua harus dikaji. Itu politik yang betul. Itu dikaji, tapi kembali lagi mindsetnya tetap siap dengan kondisi dan situasi yang tadi, ya kan, kita berada. Ini nggak ada hubungannya sama Nasdem ya, yang beberapa hari sebelumnya juga sama, nggak mau ada di dalam kabinet, tapi mendukung juga di dalam konteks. Nggak ada. Nggak ada rencana koalisi juga sama Nasdem nih, nggak ada ya. Untuk sampai saat ini sepertinya nggak ada ya. Jadi kita siapa tahu ini gerakannya tiba-tiba jadi bareng-bareng. Oh gitu, enggak. PDI Perjuangan tentu ketika mengambil sikap lebih melihat ke dalam. Gitu. Kami nggak berusaha untuk memakai kacamata kuda, ya bukan berarti nggak peduli, tetapi kita juga nggak mau terdistract dengan keputusan-keputusan dari pihak-pihak luar. Jadi benar-benar ini keputusan diambil karena ada rembuk di internal, dan rembuk itu juga bukan hanya di tataran elit tentunya, tapi tataran elit maupun Ibu Ketua Umum khususnya juga mendengarkan suara-suara dari arus bawah. Itu kan juga perlu didengar ya. Gimana kira-kira apa posisi yang lebih baik bagi kita? Dan jujur aja, ketika wacana berada dalam kabinet itu berkembang, kalau kita bicara arus bawah, kita bicara arus bawah baik itu konstituen maupun pengurus, PAC, ranting, anak ranting, dan lain-lain, emang suaranya lebih banyak mengatakan lebih baik kita di luar. Ini selama ini baru Bung Ciko aja sih yang mensosialisasikan, Mas Hasto banyak ngasih indikasi. Tapi belum ada statement ya dari Bu Mega langsung sebagai ketua umum itu sikap politik. Artinya ini mau mendukung pemerintahan tapi di luar, atau istilahnya menjadi penyeimbang atau menjadi oposisi. Itu belum ada secara resmi. Memang belum secara resmi. Tapi kira-kira kemana larinya itu nanti? Ya, so far kan mestinya bisa dibaca dari cerminan komposisi tadi, ya, keberadaan kita, ya, sebagai partai yang cukup besar, bahkan paling besar, ya. Kok kita nggak berada di kabinet? Nah itu ya artinya. Nah sebenarnya harus bisa, seharusnya udah bisa dibaca. Gitu. Tetapi di parlemen kita cukup kuat dalam mendapatkan posisi-posisi yang kuat. Artinya apa? Artinya posisi sementara sebelum ada sikap resmi yang tentunya sepertinya akan diambil setelah Kongres di bulan Februari nanti adalah ya kita berada di luar kabinet,
kita mendukung dan berharap pemerintah ini sukses, salah satunya dengan cara kita juga ikut sumbangsih dalam proses ini dengan apa? Sebagai apa? Sebagai penyeimbang tadi. Kan kita udah sepakat kita menganut sistem demokrasi, ya harus ada penyeimbangnya kalau demokrasi. Kalau mau demokrasi yang substantif ya harus betul-betul ada sebagai menjalankan fungsi checks and balances. Nah, ini dan rasa-rasanya ini sangat bisa efektif karena posisi kami cukup strategis di parlemen. Pak Prabowo mendengar ini gimana tuh? Saya melihat gini ya, walaupun saya nggak tahu secara detail 100% ya, tapi kalau saya lihat dengan hubungan yang baik, kalau dengar komentar dari dan statement-statement Mbak Puan juga, ya kan, begitu juga Pak Prabowo ketika ditanya terkait dengan Pak Prabowo ditanya tentang PD Perjuangan misalnya, atau teman-teman dari Gerindra ditanya dengan hubungannya bagaimana dengan PD Perjuangan, atau sebaliknya Mbak Puan ditanya terkait dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra, kan semuanya positive vibes ya. Vibes-nya positif, artinya saya melihat dan kami juga mengapresiasi bahwa Pak Prabowo ini ternyata adalah sosok yang cukup menjunjung tinggi demokrasi gitu. Jadi dia senang-senang aja kita memilih untuk berada di luar kabinet gitu dan tetap berhubungan baik, dan juga kan sebenarnya kan banyak juga lah di antara teman-teman yang ada di kabinet ini juga bukan orang jauh lah dari PD Perjuangan ya. Mbak Sri Mulyani, Budi Gunadi, ya kan, Pak Budi Gunawan. Dekat tuh sama Mbak Mega ya? Dekat semua ya. Jadi luar biasa. Artinya, jadi kalau tidak pun kader sendiri nyelipin kader orang. Kira-kira gitu ya? Enggak juga. Kalau soal itu strictly soal itu bener atau enggak? Itu biar yang lain yang menilai. Tapi gini, strictly kan kalau kita sebut nama-nama tadi itu kan Pak BG misalnya, ya orang nggak bisa membantah kalau memang rekam jejaknya di dunia yang sekarang dia geluti lagi di politik dan keamanan misalnya kan sebagai mantan polisi ya kan yang juga karirnya cukup baik, sangat baik bahkan juga Pak Labin ya kan. Jadi bukan ujuk-ujuk gitu loh, nggak pernah di dalam bidang itu terus jadi wapres. Sorry maksudnya bukan. Nah ini nih yang mau saya tanya ini. Ini yang saya mau tanya nih. Ini sebenarnya yang mau saya tanya nih sebenarnya. Kan ditolak. Putusan Petun nolak. Oh iya Petun kayak kemarin. Aduh, banyak jurnalis juga nanya tapi saya lempar ke Roy Talapesi nih. Enggak, sebenarnya gini, putusan Petun nolak. Berarti sah lah. Sebagai wapres sah. Apa ini sudah diketahui sebelum putusan ini? Karena kan sebenarnya harusnya putusannya sebelum dilantik. Betul kan? Jangan-jangan udah tahu PDIP. Artinya gini, selama masih ada wapres yang ini Bu Mega emang nggak mau masuk, gitu alasannya. Apa gimana? Enggak juga. Soal masuk atau tidak ke kabinet sama sekali nggak ada hubungannya dengan yang bersangkutan ya. Nggak ada bersangkutan ya. Untuk soal lain mungkin ada. untuk masuk kabinet kita berbicara soal bangsa, kita bicara soal bangsa, kita bicara soal negara, kita bicara bagaimana menjadi penyeimbang di sebuah sistem demokrasi, itu juga yang menjadi pertimbangan utama dari Bu Mega. Cuma kalau terkait dengan putusan Petun, ya udah kita hormati putusan tersebut. Apakah kita sudah tahu putusannya seperti itu apa enggak? Ya sepertinya kita harusnya kita nggak tahu karena Petunnya bilang kan ditunda. Justru kan kalau sekarang ditolak. Gitu kan. Kalau ditunda kan mestinya benar-benar kita 50-50. Mestinya kalau emang udah ditolak ya tolak aja waktu sebelum pelantikan kan, kan. Tapi kan enggak. Jadi kita benar-benar nggak tahu. Tapi ya udahlah, biarin. Yang penting kita sudah berusaha, kan, untuk menegakkan apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Tapi ya kalau kita menghormati ini negara hukum ya, akhirnya begitu putusan. Good. Seru banget ini. Tapi ada satu nih. Iya, Bos. Pada saat pelantikan tuh, pelantikan presiden sama wapres di MPR, pas Pak Prabowo yang ngomong, wah, riuron gegap gempita gitu kan. Nah, tiba-tiba disorot lah keluarga Pak Jokowi. Waktu itu kan ada Kaisang, ada siapa? Istrinya terus kemudian ada Bobby gitu. Ada Kahiyang ya, bukan istrinya Kaisang ya. Kahiyang, terus ada Bobby sebelahnya. Terus juga
tiba-tiba kan ada suara-suara bu gitu kan. Sama juga pas Gibran yang mau di ini ada bu juga gitu. Oh gitu? Iya. Ini kayaknya PDI nih feeling saya. Oh gitu? Masa sih? Jangan Om Ciko ya Pak. Enggak, kita nggak hadir, kita nggak hadir. Jadi, tapi kira-kira itu respon apa namanya? Ada nggak dari teman-teman yang PDI masih belum happy gitu dalam konteks ini atau memang itu sebenarnya agenda norma kalau bicara soal natural aja itu proses natural aja. Saya melihatnya natural kok. Natural kan suara. Nggak ada yang orkestrasi nggak ada lah ya. Suaranya tuh cukup bergema ya. Jadi kayaknya dengan ada yang hadir lebih banyak sekali di situ, nggak mungkin lah hanya dari teman-teman di PDI Perjuangan. Tapi kata-kata tadi belum happy. Sebenarnya kan pertanyaannya apakah memang ada masanya kita harus happy terkait dengan apa yang sudah terjadi. Ini kan kita nggak boleh tutup politik mata ya. Bukan masalah happy nggak happy. Iya, kita nggak bisa tutup mata juga apa kekecewaan kita dan kecewaan masyarakat lah. Kecewaan tadi banyak kita berbicara bahwa ya ada proses-proses ya dalam demokrasi kita yang dilanggar, yang sehingga proses demokrasi ini jadi berjalan hanya prosedural, nggak substantif. Jadi ya kita lihatlah nanti bagaimana perjalanannya, apakah bisa ditebus kesalahan-kesalahan itu dengan prestasi ya kan atau lain. Ya. Jadi syarat cuma prestasi aja nih ya, atau ada yang lain? Aduh, berat. Oke. Nah, kemarin sudah mulai belusukan Pak Wapres ini, ya kan? Belusukan, ya model-model kayak Pak Jokowi sebetulnya. Nah, udah mulai banyak tuh namanya sorotan-sorotan. Nah, dari sisi PDIP ngelihat ini seperti apa? Jadi gini, kita bicara apakah ada power sharing antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran? Kita bicara dulu gimana posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan sekarang ya, Pak Prabowo Gibran gitu ya. Intinya PDI Perjuangan ini kami memberikan kesempatan lah. Kita harus fair juga ya kan, berikan kesempatan pada Pak Prabowo khususnya, dan juga kebetulan wakilnya adalah Gibran dan juga kabinetnya untuk ya udah jalankan visi misi yang dijanjikan pada rakyat ya, janji-janji kemarin di kampanye itu janji. Nah, dan walaupun dalam waktu yang cukup singkat nih, seminggu lebih ya, seminggu lebih udah banyak blunder juga ya. Ya kan, ada kop surat kementerian dipakai untuk pribadi, ada yang minta 20 triliun, 60 miliar jadi 20 triliun gitu ya, dengan program-program yang cukup aneh gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa lagi lah, apalagi juga ternyata kita melihat banyak sosok-sosok yang duduk di kabinet ataupun kepala badan atau wakil menteri ini kita anggap sebenarnya bukan tempatnya di situ. Saya tidak mau mengatakan bahwa ini sosok-sosok yang inkompeten ya, karena mungkin mereka sukses di bidangnya masing-masing. Tapi kan bukan berarti sukses di suatu bidang artinya dia akan menjadi seorang administrator yang baik, ya kan? Jadi menteri, kepala badan ini dunia lain lagi, rimbanya lain lagi. Kita pernah punya dokter hebat, dokter terawan yang ternyata kurang berhasil ketika memimpin sebuah kementerian, walaupun itu menteri kesehatan. Dan ini bisa terjadi gitu. Jadi nggak serta-merta itu. Tapi kembali lagi, kita nggak tahu, kita kasih kesempatan. Nah, termasuk juga kepada Gibran gitu, yang mungkin kalau kita melihatnya, ya Gibran ini kan wakil presiden ya. Wakil presiden ini, aduh saya lupa nih quote-nya dari mana, cuma adalah American quote nih. Yang mengatakan bahwa wakil presiden itu posisi penting yang paling nggak penting. Oh gitu? Maksudnya artinya dia penting gitu ya. Karena wakil presiden positions, but it's not that important. Heartbeat ya kan, heartbeat from. Jadi kalau presiden nih jantungnya berhenti berdetak, dia jadi presiden, betul kan? Tetapi dalam perjalanannya kalau selama masih ada presiden itu, kan dia nggak jelas kerjanya apa, kecuali dia bisa mencari peran sendiri. Nah, itu harus nanya sama LBJ itu, Lyndon B. Johnson tuh yang orang tuh kan. Kita melihat mungkin Gibran sedang mencari peran itu. Ya, dia sebelum dikasih tugas yang jelas, ya kan, karena memang menunggu perintah presiden kan. Justru yang lebih jelas pekerjaannya adalah para menteri. Gitu. Kalau wakil presiden ini kan kalau presiden berhalang. Pidato Pak Prabowo di saat pelantikan itu banyak orang menilai
istilahnya yang disebutin prestasi 10 tahunnya Pak Jokowi itu terhapus dengan pidatonya 1 jam saja katanya gitu. Iya. Ya kan? Tapi nggak ada statement apa-apa tuh dari PDIP itu. Saya lihat ya. Tahu kan pidatonya? Bahwa ya kita harus bekerja untuk rakyat sepenuhnya, tidak untuk memperkaya diri sendiri. Pokoknya yang gitu-gitulah. Penegakan hukum masih jadi PR. Korupsi menjadi persoalan tersendiri, terus kemiskinan masih pokoknya macam-macam. Dan tidak menyebut IKN ya? Ya nggak ada sebutan IKN sama sekali, belum kali. Nanti dikaji dulu. Mungkin Wapres mau dikirim sana, nggak tahu juga gitu kan, bisa aja. Tapi intinya dari situ tuh menggambarkan bahwa kondisi Indonesia sedang tidak baik sekali. Betul. Gitu, clear banget gitu. Dan memang niatannya adalah seorang Presiden Prabowo ini ingin melakukan lompatan untuk memperbaiki ini semua ini 10 tahun. Kira-kira kan gitu kalau message. Dan ini viral di mana-mana. Nah, menurut Anda gimana? Kok nggak ada statement? Harusnya kan di PDIP harusnya respon. Karena PDIP merasa salah juga karena menjadi bagian dari paling tidak dari 10 tahun ini atau bagaimana? Kita pengen cepat-cepat betul lompatan itu terjadi sehingga kita nggak usah bicarain lagi deh. Masa lalu nggak usah. Masa lalu kita nggak usah bicarain ya kan kalau memang let's go and be bygone. Let's go and be bygone. Tetapi kan kalau kita mau bersuara juga sebenarnya bisa aja. Dalam artian gini, kalaupun kita punya andilnya apa sih ya kita mencalonkan Presiden Joko Widodo ya andilnya. Tapi kalau kita bicara soal tadi carut marutnya, kemudian banyak kegagalannya, banyak hal yang rusak dan harus diperbaiki, termasuk soal demokrasi, soal pembangunan, soal korupsi dan lain-lain. Tata kelola. Tapi itu saya rasakan lebih banyak terjadi di periode kedua pemerintahan, di mana hubungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega maupun dengan PDI Perjuangan memang sudah merenggang lah ya. Ya sudah ada beberapa manuver-manuver yang dilakukan. Jadi tapi kan kembali lagi kalau kita kembali ke situ ya kan nanti udahlah seolah-olah nggak baper lah ya, baper terus ya. Jadi udah kita sekarang start fresh itu tadi memberi kesempatan pada Presiden dan Wapres dan juga kabinetnya untuk bekerja dan kita lihat walaupun tadi udah mulai ada catatan-catatan, ya kan, sepertinya udah bisa dibaca lah mana-mana yang akan mendapatkan dievaluasi oleh Presiden. Tapi ya udah kita lihat saja nanti dan tentu fungsi di DPR akan kuat. Nah, kita akan melakukan checks and balances. Dan ya kita lihat nanti gimana. Bu Mega tidak hadir pada saat pelantikan, tapi Mbak Puan bilang mengucapkan selamat. Betul. Apakah ada secara hubungan jarak jauh, telepon? Atau... Nah itu yang kita nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Cuma ya saya rasa sangat mungkin ya. Mungkin. Sangat mungkin ya. Iyalah, kalau hubungan dekat pasti cepat. Iya, tinggal telepon aja. Selamat ya. Iya. Cukup lah itu. Nanti lah kita ketemunya ya. Udah beres ya. Atur-atur ya. Iya. Biar anak buah atur-atur ya. Gitu. Titip ya. Titip yang nama-nama ini. Karena nama-nama ini bukan kader PDIP kok. Tapi masuk ya. Kakak bercanda ini. Sekadar simulasi lah. Iya. Oke. Tapi kan gue nggak nyanggah juga. Wah itu. Kalau itu ini bisa viral nih. Ini bisa viral nih. Nggak, tapi secara resmi memang kita berada di luar kabinet. Siap, mantap. Nah, tapi alasan, mohon maaf ya, alasan Mbak Mega nggak hadir tuh apa, sakit kah atau apa? Mohon maaf nih, kita kabarnya begitu, kabarnya kurang enak badan. Ya kita tahulah usianya ibu ya, jadi kadang-kadang ya mungkin flu dikit gitu ya, cuma kan udah usia segitu juga dengan situasi yang nanti ramai sekali ya kan, melelahkan, jalan cukup jauh gitu ya. Iya. Merhatikan nggak, Pak Prabowo sangat berbeda secara dalam konteks aura ya. Saat dia pidato dilantik, terus kemudian juga kemarin kalau kita lihat pidato pada saat kampanye, kelihatan lelah, kelihatan masih agak persoalan sarafnya di sini masih kelihatan agak sedikit berbeda gitu ya. Nah kemarin tuh seger banget gitu. Sampai sekarang juga kalau kita lihat bagus terus gitu, seger. Kira-kira apa yang mungkin terjadi? Psychological state ya. Jadi karena udah nyampe ya. Ini udah ser gitu ya. Lega ya. Tapi di lain pihak Wapres malah kelihatan ini. Saya nggak ngeliat ada kan
bagaimanapun juga dilantik jadi wapres harusnya ada sesuatu yang menggembirakan, cerah lah gitu ya. Cerah gitu. Tapi memang udah bawaannya kali. Bawaan, diem aja. Nggak, saya nggak ada persoalan dia, bukan. Betul. Tapi kan kita dari raut mimik, muka, dari auranya bukan aura. Masa dilantik gitu. Diem aja gitu, gitu. Aduh, itu harusnya kan bagaimanapun juga nunjukin senyum, nunjukin salaman sama orang, semangat lah gitu ya. Beda banget sama Pak Prabowo dengan Gibran. Out of place ya. Kira-kira itu sebetulnya itu tadi. ada apa? Out of place ya. Out of place. Jadi memang bukan tempatnya kali. Orang kan kalau duduk di out of place itu ada dua loh. Ada. Memang menyadari ada di situ, tapi tidak ada di situ. Atau dia memang sebenarnya tidak sesuai tempatnya out of place. Sudah bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya juga kan. Cuma ya udah, ini pancing-pancing terus ya. Ya kan? Kalau enggak lah ya. Tapi kembali lagi ya kan karakter orang beda-beda. Ya, ada yang menunjukkan kebahagiaannya atau excitementnya dengan kaku. Ada juga kan bingung bersikap ya kan. Tapi nanti seiring waktu mestinya bisa lebih tenang lah, lebih santai. Nanti, wah enak juga nih jadi anggota DPR dari PDIP nih, kalau di luar pemerintahan itu. Asik bro, kan bebas nyerang. Kalau kemarin PDIP nggak bisa ngomong, ya kan ditahan terus. Karena kan pemerintahan mereka dianggapnya gitu. Walaupun cukup kritis lah untuk ya di beberapa isu aja. Ya urusan Rini Suwandi lah terutama. Tanya sama Mas Hasto kenapa itu. Ya kan, tapi yang lain-lainnya kan cenderung ya kur aja gitu, tidak ada basis. Oh kalau ini enak banget. Soalnya kalau jadi anggota DPR diam-diam aja, nggak bisa kritik, itu sebenarnya nggak seru. Karena tugasnya kan ngomong ya. Ya itu tugasnya ngomong, tugasnya istilahnya menguliti apa yang menjadi program dan kemudian harus seperti apa, dikasih saran kalau perlu. Tapi kalau disuruh cuman ngecapnya nggak seru bro, ngapain? Mahal-mahal nggak bisa nggak bisa mahal-mahal jadi anggota DPR nggak bisa bermanfaat gitu. Wah, pokoknya cocok banget nih. Iya. Ya, kan kita juga udah mulai lihat kok. Adian juga udah mulai ya kan di publik. Kalau itu mah nggak usah itu diem, nggak usah ya langsung sendiri, nggak usah disuruh. Ya kan? Adian, Mas Bimo juga, ya kan, Rike, ya udah cukup inilah. Menunjukkan dalam beberapa hari terakhir juga aktif ya kan bersuara. Kita lihat aja, tapi kembali lagi kan memang belum ada yang bisa betul-betul dikritisi karena memang ini mereka masih orientasi ya. Belum ada yang ngomong bahkan ada menteri yang belum punya kantor ya kan. Banyak yang belum punya kantor. Hampir semua menteri yang baru-baru yang dipecah itu nggak ada punya kantor, belum punya istilahnya tempat yang sepadan lah. Kalau kantornya mungkin ada, tapi mungkin nggak bukan kementerian lah ya. Layak. WFH mungkin ya, lebih banyak WFH. Di kafe-kafe mungkin kan sekarang. Kan hybrid bisa sekarang. Sekarang lagi di kafe-kafe mungkin ya. Tapi asik juga ya. Asik juga nih pemerintahan ini. Baru 1 hari langsung membuka lapangan pekerjaan bro. Iya. Lapangan pekerjaan langsung dibuka. Benar. Coba kita bisa daftar ya. Seru itu juga. Betul. Posisi baru ya kan. Oke, Bung Ciko, mungkin ada yang mau disampaikan kepada audiensnya. Nggak ada, tapi gini lah, prinsipnya PDI Perjuangan ini seperti saya katakan di awal ya, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk Presiden Prabowo dan jajarannya untuk menjalankan pemerintahan ini dan istilahnya merealisasikan janji-janjinya pada rakyat di masa kampanye gitu ya. Dan PDI Perjuangan kami berada di luar kabinet tapi bukan di luar pemerintahan, dalam artian kita bicara soal 3 pilar pemerintahan, yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Tentunya kita di eksekutif dan memiliki posisi-posisi strategis di situ akan terus menjadi pendukung tapi juga penyeimbang. Jadi kita akan mengawal kebijakan-kebijakan yang kita anggap memang menguntungkan dan bermaslahat dan juga bermanfaat bagi rakyat, bangsa dan negara. Tapi kita tidak akan segan-segan untuk mengkritisi dan memberikan kebijakan alternatif yang lebih baik apabila kebijakan yang kita anggap dikeluarkan oleh Presiden ini kurang. Gitu. Jadi kira-kira
begitu, dan kita juga seperti rakyat Indonesia kebanyakan tentunya menginginkan pemerintahan ini sukses. Ya. Karena pemerintahan sukses artinya rakyat sejahtera, Betul. ya kan, bangsa kita maju, Betul. di dunia internasional juga menjadi pemain Ya, dalam tanda kutip, dan posisi tawarnya juga tinggi, dan kita doakan aja lah Insya ini Allah. berjalan dengan Insya Allah. lancar dan demokrasi tetap dijunjung tinggi secara substantif, bukan lagi prosedural seperti sebelum-sebelumnya. Luar biasa. Bung Ciko, terima kasih Siap. banyak sudah hadir di acara yang sederhana ini. Thank you, bro. Tapi Selalu mudah-mudahan seru, ini selalu vir- seru, Bukan, selalu seru. mudah-mudahan ini viral lagi. Nggak lama, podcast sama lu tuh kan nggak lama ya. Ya. Tapi selalu ada cuplikan-cuplikan Yang- yang lu yang bisa sungguh- memancing gua mengeluarkan, ya kan, nyinyiran nggak jelas. Bukan kesalahan tuh ya. Bukan. Kebenaran yang mengasihkan. Klarifikasi. Ya, gitu. Edukatif lah Ya, itu. luar biasa. Thank you, bro. Makasih. Ya, demikianlah Sobat Forum tadi Bung Ciko Hakim, juru bicara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang luar biasa sudah menjabarkan bagaimana posisi PDIP ke depan. Dan ini kita sudah cukup jelas sekarang, banyak pertanyaan yang sudah terjawab ya, banyak hal-hal yang di belakang layar mungkin kita juga masih belum tahu, tapi kira-kira polanya seperti apa kita sudah bisa paham. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi kita di dalam konteks pengertian politik, di mana politik ini harus dijaga marwahnya. Politik santun, politik yang kerjasama, politik yang proaktif, produktif, dan tujuannya satu tentunya, untuk kemaslahatan rakyat dan kemajuan bangsa ini ke depan. Saya Pembida Hidayatullah undur diri dari PhD4G, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak juga kita seru. Seru. Tahu-tahu. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.